Bab 316, Penuh Kesetiaan, halaman setengah. Ya, yang ingin saya undang untuk Anda lihat adalah Komandan Lama Korps Garda Pusat sebelumnya. Han Bing menjelaskan sambil membuka pintu, putranya adalah komandan saat ini. Lin Yu sedikit terkejut, hatinya tiba-tiba merasakan banyak tekanan. Anda harus tahu bahwa grup Garda Pusat sedang menjaga keselamatan sekelompok pemimpin nasional, dan pemimpin kelompok tersebut berhubungan dengan orang-orang yang berkuasa di puncak mesin listrik negara, yang setara dengan penjaga internal paling terpercaya dari Kaisar kuno. Terlebih lagi, dua generasi orang diperlakukan sebagai satu kesatuan. Tidak apa-apa jika saya bisa merawat penyakit mereka dengan baik, itu mungkin menimbulkan masalah besar. Han Bing sepertinya melihat pikiran Lin Yu, tersenyum, dan menghiburnya, jangan stres. Sejujurnya, situasi orang tua ini tidak terlalu optimis. Bagaimanapun, dia sudah berusia lebih dari 80 tahun. Lakukan saja yang terbaik. Lin Yu mengangguk, merasa tenang. Petik 2. Ngomong-ngomong, kamu melakukan pekerjaan dengan baik dalam urusan Wan Jia terakhir kali. Orang-orang di atas memujimu dan mengatakan kamu pandai melakukan sesuatu. Para petinggi Badan Intelijen Militer semua tahu bahwa Lin Yu pergi ke rumah Wan dan membuat keributan besar. Selain melukai beberapa pengawal, Wan Weichen tidak terluka, tetapi Wan Weichen ketakutan setengah mati dan bersembunyi di rumahnya, lebih dari sebulan. Dia tidak berani keluar selama beberapa hari, dan dia segera memutuskan semua kontak dengan Sanyuan Hua. Departemen seperti Badan Intelijen Militer menyukai kebanyakan orang yang tidak membuat hal-hal besar, tetapi mencapai tujuan mereka melebihi harapan. Terima kasih kepada orang-orang di atasku. Lin Yu menyentuh hidungnya dan berkata sambil tersenyum. Sejujurnya, berkat Departemen Intelijen Militer dia membantunya menghentikan polisi kali ini. Jika tidak, dia tidak akan berjalan mulus. Saya katakan di atas bahwa jika Anda menunjukkan kinerja positif, saya dapat mempertimbangkan untuk merekomendasikan Anda menjadi Letnan Kolonel. Han Bing mengedipkan mata padanya. Selamat tinggal, Mayor baik-baik saja. Saya suka Mayor. Lin Yu menolak dengan cepat. Dia tidak ingin dibodohi. Setelah Letnan Kolonel diangkat, saya yakin akan ada beberapa jebakan yang menunggunya di masa depan. Untuk saat ini baginya, jurusan ini sangat bermanfaat. Tidak ada ambisi. Han Bing memutar matanya ke arahnya tanpa berkata-kata. Berapa banyak orang yang mencoba yang terbaik untuk mendaki di malam hari, tapi dia begitu baik sehingga dia bahkan tidak menginginkan pangkat militer gratis. Saat berbicara dengan Han Bing di jalan, Lin Yu mengetahui bahwa lelaki tua yang akan dia temui bernama Yu Huitang, yang merupakan mayor jenderal yang melindungi lelaki besar pendiri, dan putra kedua lelaki tua itu bernama Yu Guijiang, yang sekarang menjadi Korps Garda Pusat. Pemimpin kelompok, yang bertanggung jawab atas pengawalan, juga merupakan salah satu pemimpin tertinggi negara. Orang tua itu juga memiliki seorang putra sulung dan seorang putra bungsu. Putra tertuanya adalah seorang tentara. Ia tewas secara heroik untuk melindungi warga Tiongkok selama kegiatan evakuasi ke luar negeri. Putra bungsu Yukihe juga seorang anggota tentara. Ia pernah menjabat sebagai pemimpin unit penjinak bom. Sebuah kecelakaan terjadi pada acara khusus. Lengannya patah dan ia kehilangan matanya, sehingga ia pensiun. Lin Yu tidak bisa menahan rasa kagum ketika dia mendengarkan perbuatan keluarga Yu. Seluruh keluarga setia, jadi itulah yang dia katakan. Tempat tinggal orang tua ini sangat terpencil, hampir sampai ke pinggiran kota, dianggap sebagai kawasan baru di ibu kota, dan sepertinya cukup jauh dari dunia. Sangat cocok untuk orang tua. Kami sampai. Han Bing berhenti di salah satu halaman kecil, lalu berdiri dan mengetuk pintu. Silakan masuk. Pintunya belum tertutup. Han Bing dan Lin Yu membuka pintu dan masuk. Saya melihat halaman-halaman kecil sangat luas. Tidak ada rumah yang dibangun di sisi dekat pintu. Ada 3-4 ruangan besar yang dibangun di 3 sisi. Pintu dan jendela semuanya terbuat dari kaca temperet cerah dan atmosfer. Yang mengejutkan Lin Yu dan Han Bing adalah halamannya penuh dengan orang saat ini, dan semua orang berkumpul di sekitar seorang lelaki tua berjanggut putih dan rambut yang tergeletak di kursi malas. Halo, Kolonel Han. Salah satu pria parubaya berjas tunik Cina dengan pelipis agak putih berjalan mendekat dengan cepat.
Seolah-olah dia takut Han Bing akan memberi hormat, dia segera berjabat tangan dengan Han Bing dan berkata dengan tersenyum, di rumah. Tidak perlu bersikap sopan. Mayor He, ini Mayor Jenderal Yu Guijiang Yu. Han Bing segera memperkenalkan Lin Yu. Yu Guijiang menoleh untuk melihat ke arah Lin Yu dan berkata sambil tersenyum, apakah Anda dokter ajaib He Jiarong? Saya sudah lama mengagumi nama Anda. Petik 2. Jangan menganggapnya serius, kamu terlalu sopan. Lin Yu melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, cukup tersanjung. Dia tidak menyangka bahwa kepala resimen keamanan pusat yang bermartabat akan memperlakukan orang dengan begitu hangat dan baik hati, tanpa pejabat apapun, mengudara. Selain pengasuh, orang lain di halaman adalah kerabat keluarga Yu. Setelah perkenalan singkat oleh Yu Guijiang, dia meminta Lin Yu untuk memeriksa denyut nadi ayahnya, dan kemudian dengan cepat memerintahkan putranya untuk membawakan bangku untuk Lin Yu. Lin Yu duduk di sebelah auditorium dan melihat dia sedang tidur siang di kursi anyaman dengan mulut sedikit terbuka dan mata tertutup, jadi dia tidak membangunkannya dan mengulurkan tangan ke pergelangan tangannya. Tanpa diduga, begitu Lin Yu mengulurkan tangannya, lelaki tua itu mengambilnya kembali seolah-olah dia tersengat listrik. Dia membuka matanya yang keruh dan menatap Lin Yu, dan berkata dengan suara yang dalam, aku tidak sakit, keluar dari sini. Ayah, ini kamu tidak bisa memarahi dokter yang datang untuk merawatmu. Yu Guijiang dengan enggan menasihati ayahnya. Faktanya, beberapa pemain besar yang datang ke sini di masa lalu dimarahi oleh ayahnya dan melarikan diri, jadi kali ini Han Bing mengusulkan agar Lin Yu datang untuk membantu lelaki tua itu melihatnya, dan dia tidak menolak. Tetapi dia tidak berani memberitahu Lin Yu bahwa ayahnya memiliki temperamen yang buruk. Aku tidak sakit, keluar dari sini. Teriakmu dengan marah dari sinagoga. Dokter He, tolong jangan marah. Yu Guijiang meminta maaf kepada Lin Yu tanpa daya, ayahku memiliki temperamen yang buruk, dan dia sudah tua dan sedikit bingung. Lin tersenyum dan melambaikan tangannya. Tidak masalah. Dia berbeda dari para dokter kekaisaran dan pemain nasional. Dia tidak memiliki harga diri yang tinggi. Dia akan membuang tangannya dan pergi setelah dimarahi karena beberapa patah kata Tuan Yu sedikit bingung. Untuk menghormati keluarga Yu, dia selalu bersabar. Kamu bocah, aku memintamu untuk membawakanku anggur. Yu Guijiang dengan marah menendang Yu Guijiang. Yu Guijiang tidak berani bersembunyi, takut dia akan memukul ayahnya jika dia menghindar. Jadi dia menerima tendangan itu dengan paksa. Ayah, kamu tidak bisa minum, kata Yu Guijiang tanpa daya. Siapa bilang kamu tidak bisa meminumnya? Kamu bisa meminumnya. Lin Yu tiba-tiba menyela Yu Guijiang dan berkata kepadanya, Paman Yu, tolong bantu kakek kamu membeli sebotol anggur favoritnya. Bagaimana keinginan orang tua itu? Meminumnya, minum saja. Ah! Yu Guijiang tampak terkejut dan ragu-ragu, dia. Dokter He, ini. Anak nakal, dokter bilang saya boleh meminumnya, apakah kamu bahkan tuli? Kamu tidak berani mendengarkan apa yang dikatakan dokter. Dasar bajingan. Yu Guitang menendang putranya lagi dengan marah. Dengarkan saja aku. Lin Yu tersenyum pada Yu Guijiang. Oke, kalau begitu aku akan mengirim seseorang untuk membelinya sekarang. Melihat Lin Yu berbicara dengan penuh percaya diri, Yu Guijiang mengangguk dan setuju. Orang tua, karena kamu tahu bahwa aku seorang dokter, bisakah kamu membiarkan aku memeriksa denyut nadimu? Lin Yu tersenyum padanya. Yah, kamu adalah dokter kecil yang baik. Kamu berbeda dari anak-anak muda di sanatorium. Aku akan membiarkanmu melakukannya, Pak Tua. Yu Tang melihat bahwa dia bisa minum tangan ke Lin Yu. Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Para pemuda yang disebutkan lelaki tua itu semuanya adalah dokter resmi di panti jompo yang berusia 60-an. Dalam beberapa saat, Lin Yu merasakan denyut nadinya dan menarik tangannya. Bab 316, Penuh Kesetiaan, halaman 2/2. Dokter kecil, apakah saya tidak sakit? Dia memandang Lin Yu dari auditorium dan bertanya, suaranya nyaring dan kuat, dan sepertinya dia tidak sakit. Ya, kamu memang tidak sakit dan dalam keadaan sehat, kata Lin Yu sambil tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, ekspresi Yu Guijiang berubah.
dan dia segera memanggilnya ke samping dan berbisik, "Dokter He, katakan sejujurnya, apa penyakit ayahku?" Orang tua itu memang tidak sakit, kepalanya dan mendesah. Bagaimana mungkin kalau dia tidak sakit? Bagaimana dia bisa tiba-tiba lupa di mana dia berada saat dia tidak sakit? Yu Guijiang berkata dengan tergesa-gesa. "Paman Yu, orang tua itu memang tidak sakit. Angin barat mengubah rambut menjadi putih dan bunga besok memudar. Alam memiliki hukum penuaannya sendiri, yang tidak dapat dihentikan," kata Lin Yu lembut menjadi tua. "Ini adalah fenomena penuaan yang normal." Jantung Yu Guijiang berdetak kencang, dia sedikit terkejut, dan berkata, "Benarkah, apakah benar-benar tidak ada yang bisa kita lakukan?" Lin Yu menggelengkan kepalanya. Siapa yang bisa menghentikan hukum alam? Dan berkata dengan lembut, "Jadi ini makanya aku minta Pak Tua itu minum." Alasannya adalah dia tidak perlu lagi memperhatikan pola makannya. Dia bisa makan apapun yang dia mau, yang akan membuatnya merasa lebih baik. Petik 2. Lalu, berapa hari ayah sudah pergi? Yu Guijiang tampak sedih dan menahannya. Rasa sakit batin berkata, "Mungkin aku tidak akan bertahan seminggu," kata Lin Yu dengan ekspresi serius. "Seminggu." Ekspresi Yu Guijiang berubah, dia meraih lengan Lin Yu, dan berkata dengan mendesak, "Dokter He, saya mohon, tolong temukan cara untuk menyelamatkan ayah saya dan biarkan dia bertahan hidup setengah minggu lagi, setidaknya aku sudah melewati ulang tahunku yang ke-86. Itu tidak sulit." Lin Yu mengangguk, lalu meresepkan resep untuk Yu Guijiang, dan menyuruhnya meminum 1 dosis obat cepat atau lambat. "Itu tidak akan bertahan lama, pertanyaan 20 hari. Terima kasih, Dokter He, terima kasih, Dokter He." Yu Guijiang berulang kali mengucapkan terima kasih kepada Lin Yu. Sebelum pergi, dia dengan tegas mengundang Lin Yu untuk menghadiri pesta ulang tahun orang tua mereka. "Apakah anggota resimen keamananmu akan berpartisipasi?" Lin Yu memikirkan Zhang Yihong dan pedang Jun murni yang dia curi, bukannya menolak dengan tergesa-gesa, dia tiba-tiba menjadi tertarik. Yu Guijiang sedikit terkejut, lalu mengangguk dan berkata, iya, setiap tahun ketika lelaki tua itu merayakan ulang tahunnya, dia akan memanggil seluruh resimen ke sini, dan dia akan meninjaunya secara pribadi setiap tahun, haha. Sudah bertahun-tahun sejak dia turun tahta. Masih khawatir. Benarkah? Lin Yu segera mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, saya akan datang ketika waktunya tiba." "Apakah kamu tampak sangat tertarik di grup keamanan ini?" Saat dia berjalan kembali, Han Bing bertanya dengan rasa ingin tahu. "Apakah kamu tertarik? Itu hartaku." Lin Yu memikirkan pedang Jun murni yang telah dia curi, dan segera menutupi dadanya dengan kesusahan. Dia sangat ingin mengambil pedang Chun Jun secara langsung, tapi dia tidak tahu di mana Zhang Yihong menyembunyikan pedangnya, jadi semuanya sia-sia. "Sayang apa?" Han Bing bertanya bingung. Begitu dia selesai berbicara, teleponnya tiba-tiba berdering dengan sebuah pesan. Dia segera mengangkat telepon dan melihatnya. Kemudian ekspresinya berubah dan dia berkata kepada Lin Yu, "Orang yang sangat berbahaya telah datang ke ibu kota baru-baru ini. Lakukan kamu tahu." Hah? Lin Yu sedikit terkejut, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu." Dia juga anggota Xuanmen. Kemampuannya tidak kalah dengan Xuan Zhen dan Xuan Qingxi, dan metodenya sangat kejam. Dia telah membunuh beberapa orang, tetapi kami tidak pernah menemukan keberadaannya. Han Bing tampak serius dan menyerahkan telepon kepada Lin Yu, mengingatkannya, "Berhati-hatilah saat Anda melihat simbol ini di masa depan." Lin Yu mengambil alih dan melihatnya. Bab 317 Bahaya Tak Terlihat, halaman setengah. Lin Yu terkejut, simbol pada foto di ponsel Han Bing sama persis dengan simbol pada gambar yang diambilnya dari Shen Yuxuan hari itu. Lin Yu menenangkan diri dan buru-buru berkata, "Belok kiri di persimpangan di depan." "Belok kiri?" Han Bing bertanya dengan heran. "Dengarkan aku pernah melihat simbol ini sebelumnya." Lin Yu berkata dengan tegas. Ekspresi Han Bing berubah saat mendengar ini. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia buru-buru menginjak pedal gas dan melaju di sepanjang rute yang dikatakan Lin Yu. Dengan bertanya pada Han Bing, Lin Yu mengetahui bahwa simbol ini ditemukan pada orang yang sudah meninggal.
Simbol tersebut tercetak pada selembar kertas putih pada saat itu. Akhirnya, Han Bing mengemudikan mobilnya ke bengkel pengolahan perhiasan Giok He-ji dengan cara zigzag. Lin Yu memanggil Shen Yuxuan dalam perjalanan, jadi ketika mereka tiba, Shen Yuxuan sudah menunggu di depan pintu. Jiarong, Kolonel Han, Yuxuan, terakhir kali seseorang datang untuk memesan plakat Giok dari kita, kan? Apakah barangnya sudah diberikan kepadanya? Sebelum Shen Yuxuan selesai menyapa, Lin Yu memanggilnya dengan tergesa-gesa. Pergi ke pabrik pengolahan. Ah, Shen Yuxuan buru-buru mengikutinya. Memikirkan plakat Giok itu, dia buru-buru berkata, sudah berapa lama? Sudah lama sekali diambil. Pasti sudah seminggu. Menanam dan melihat-lihat. Diketahui bahwa bengkel tempat pemrosesan plakat Giok memang telah dikosongkan. Token Giok apa? Han Bing bertanya dengan bingung. Lin Yu tidak terburu-buru menjawabnya. Dia berjalan ke bengkel pemrosesan plakat Giok dan melihat bahwa gambarnya juga telah dibersihkan. Dia segera berkata kepada Shen Yuxuan, Yuxuan, apakah masih ada gambar lagi untuk memproses plakat Giok? Ya, kata Shen Yuxuan ke samping. Kami menerima kesepakatan bisnis beberapa waktu lalu. Seorang pria meminta ratusan token Giok pada pandangan pertama. Lin Yu menjelaskan kepada Han Bing, dan kami diminta untuk mengukir beberapa simbol aneh di atasnya. Saya juga penasaran dengan itu waktu. Karena tidak mungkin orang biasa memakan begitu banyak token Giok sekaligus, saya memberikan perhatian khusus padanya dan sangat terkesan dengan simbol ini. Petik 2. Gambarnya ada di sini, di sini. Sudah mencetak gambarnya. Dia berlari dan mengulurkan tangan untuk menyerahkannya. Lin Yu segera menyerahkannya kepada Han Bing. Saat Han Bing melihat simbol pada gambar, warnanya tiba-tiba berubah persis sama dengan simbol di ponselnya. Di mana orang ini sekarang? Han Bing langsung bersemangat dan meraih lengan Shen Yuxuan. Shen Yuxuan terkejut dan tersentak kesakitan. Dia tidak menyangka tangan Han Bing begitu kuat, jadi dia buru-buru menjawab, saya tidak tahu di mana dia. Setelah dia datang untuk mengambil token Giok, saya akan pergi lagi. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Kolonel Han, jangan khawatir. Lin Yu dengan cepat menepuk lengan Han Bing, memberi isyarat agar dia melepaskannya terlebih dahulu, dan bertanya kepada Shen Yuxuan, apakah Anda melihat orang itu dengan jelas? Apakah kamu mengingatnya? Apakah kamu punya nomor teleponnya? Tentu saja, saya punya nomor teleponnya. Shen Yuxuan mengangguk berulang kali, lalu bergegas kembali untuk mengambil buku catatan itu, melingkari namanya dan menyerahkannya kepada Han Bing. Sun Yanfeng. Han Bing mengerutkan kening dan melihat nama di buku itu, lalu memutar nomor Departemen Informasi Departemen Intelijen Militer. Bantu saya memeriksa nomor 138. Nama pemiliknya adalah Sun Yanfeng. Petik 2. Setelah menutup telepon, Shen Yuxuan, yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, bertanya dengan hati-hati, Jiarong, Kolonel Han, apa yang terjadi? Orang yang membeli token Giok Anda adalah seorang pembunuh. Membunuh beberapa orang, kata Han Bing dingin. Ah, Shen Yuxuan gemetar ketakutan. Ketika pria ini datang untuk mengambil token Giok, dia secara pribadi mengirimkannya kepadanya. Tidak apa-apa, tentara akan tiba dalam 2 hari. Saya akan memintanya datang ke sini untuk melindungimu. Lin Yu melihat wajah Shen Yuxuan menjadi pucat karena ketakutan, jadi dia segera menepuk pundaknya dan menghiburnya. Sekarang saya ragu tentang tujuan dari plakat Giok ini. Mayor He, pernahkah Anda melihat simbol semacam ini sebelumnya? Han Bing mengerutkan kening dan melihat simbol pada gambar dengan ekspresi serius. Kelihatannya familiar, tapi saya tidak ingat di mana saya pernah melihatnya sebelumnya. Lin Yu menjawab dengan jujur. Karena dia mendapat kesan, itu berarti nenek moyangnya seharusnya melihat pola ini, tetapi dia benar-benar tidak dapat mengingatnya untuk sementara. Saya merasa ini seperti simbol sihir dari Lingnan dan tempat lain. Han Bing berkata ragu-ragu. Mungkinkah itu aliran sesat asing atau semacamnya? Shen Yuxuan juga menyela dan bertanya. Ya, ini juga mungkin. Han Bing mengangguk tegas. Shen Yuxuan tampak bahagia, menggosok tangannya dan bertanya, Kolonel Han, saya rasa saya memiliki potensi untuk melakukan intelijen.
Apakah menurut Anda dapat mempertimbangkan kembali saya untuk bergabung dengan Badan Intelijen Militer? Maaf, standar rekrutmen Badan Intelijen Militer kami bukan itu rendah. Han Bing menolaknya begitu saja. Sen Yuxuan tiba-tiba merasa ribuan anak panah menusuk jantungnya, wajahnya sakit, dan dia menghela nafas. Tidak ada tempat bagi pahlawan. Duka, duka. Saat ini, ponsel Han Bing tiba-tiba berdering. Kementerian Penerangan telah menemukan informasi Sun Yanfeng, dan melaporkan kepada Han Binghui, Mayor He, informasi Sun Yanfeng ini telah ditemukan. Dia adalah penduduk lokal dari Beijing dan menjalankan bisnisnya sendiri. Dia memiliki toko perhiasan giok kecil dan tidak memiliki catatan kriminal. Pemilik toko perhiasan giok, Han Bing sedikit mengernyit, sepertinya merasakan ada yang tidak beres, dan bertanya, di mana alamat tokonya? Tanda tanya. Jalan Sehat. Petik 2. Staf informasi di ujung telepon tiba-tiba berhenti, suaranya tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan mendesak, Kolonel Han, Sun Yanfeng ini meninggal seminggu yang lalu. Mati. Wajahnya berubah. Bagaimana apakah dia meninggal? Ya, menurut informasi yang diperoleh Kementerian Keamanan Publik, itu adalah pembunuhan, dan penyebab kematiannya aneh. Belum ada tersangka yang diidentifikasi. Personel Kementerian Informasi segera melaporkan laporan tersebut. Apakah kamu punya foto? Ekspresi Han Bing menjadi lebih serius saat mendengar kata-kata, penyebab kematian yang aneh. Ya, saya akan segera mengirimkannya ke ponsel Anda. Setelah staf Departemen Informasi melaporkan laporan tersebut, mereka menutup telepon dan mengirimkan fotonya setelah beberapa saat. Han Bing. Membaliknya, wajahnya menjadi sedikit pucat, dan dia menyerahkan foto itu kepada Lin Yu dan berkata, orang ini pasti telah dimanfaatkan. Kematiannya sama dengan korban lainnya. Foto ke Lin Yu. Mengambil alih, saya melihat pakaian Sun Yanfeng di foto tergeletak di tanah berantakan. Seluruh tubuhnya bengkak dari leher ke atas seperti balon, dan dia bersinar dengan warna ungu kehitaman yang pekat, seolah-olah dia telah diwarnai dengan cara dicelupkan ke dalam tong tinta. Hidungnya penuh dengan darah hitam, matanya agak tertutup, bagian putih matanya menggulung, mulutnya sedikit terbuka, dan lidahnya ternganga, jauh melampaui batas yang bisa dicapai oleh orang biasa. Kematian seluruh orang tampak menakutkan dan aneh. Sen Yuxuan datang dan melihat foto itu dan merasa sangat ketakutan. Jika orang ini tidak bertindak sebagai perantara, dan jika orang yang membeli token giok datang langsung untuk berdagang dengannya, dia pasti sudah mati. Bukan. Ya Tuhan, wajah Sen Yuxuan pucat, dan lapisan keringat dingin tiba-tiba muncul di punggungnya. Dia tanpa sadar mendekati Lin Yu dan memeluk lengan Lin Yu. Lin Yu melihat foto itu dengan ekspresi serius, merasa sedikit tak tertahankan. Kemudian dia menyerahkan teleponnya kembali kepada Han Bing dan bertanya dengan suara yang dalam, berapa banyak orang yang telah dia bunuh. Bab 317 Bahaya Tak Terlihat, halaman 2/2. Termasuk orang ini, kami tahu 6 orang telah meninggal, kata Han Bing sambil mengerutkan kening. Apa tujuan orang ini? Lin Yu berkata dengan sangat bingung. Inilah yang paling membuat kami tidak nyaman. Wajah Han Bing menjadi pucat. Kami sama sekali tidak tahu tujuannya, kami juga tidak tahu siapa yang menjadi sasarannya. Orang-orang kami bahkan tidak dapat melacak keberadaannya. Petik 2. Petik 2. Saat dia berbicara, Han Bing menghela nafas tanpa daya. Apakah semua orang yang dia bunuh mati seperti ini? Bisakah kamu menunjukkan fotonya padaku? Lin Yu berpikir sejenak dan berkata. Han Bing mengeluarkan ponselnya, mengeluarkan album foto dan menyerahkannya kepada Lin Yu. Lin Yu memandangi orang-orang mati di album foto. Ada pria dan wanita. Mereka semua berusia sekitar 30 tahun, dan kondisi kematian mereka mirip dengan Sun Yanfeng. Hanya saja warna ungu dan hitam di wajahnya bervariasi dari tebal, untuk menerangi. Apakah menurutmu dia menggunakan orang-orang ini sebagai subjek tes? Lin Yu berkata dengan cemberut. Dia menemukan sesuatu yang aneh. Jika foto-foto ini disusun ulang dan disortir, konsentrasi ungu kehitaman pada wajah orang mati akan muncul meningkat secara berurutan, dan kondisi kematian menjadi semakin tragis. Setelah Lin Yu dan Han Bing menunjukkan hal ini, ekspresi Han Bing juga berubah.
Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia sepertinya tiba-tiba menyadarinya, dan berkata dengan cemas, ya. Waktu kematian orang-orang ini juga sesuai dengan pola yang Anda sebutkan. Bajingan ini, kami benar-benar menggunakan nyawa orang-orang yang tidak bersalah ini untuk eksperimen. Saya pikir Anda dapat mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan polisi untuk menyelidiki daerah di mana orang-orang yang meninggal ini tinggal. Lin Yu menyarankan. Yah, menurut kami juga begitu. Han Bing mengangguk. Jika kami bisa menentukan area di mana bajingan ini bergerak, semuanya akan lebih mudah ditangani. Jika Anda membutuhkan sesuatu, saya juga dapat membantu. Meskipun Lin Yu tidak ingin terlibat dalam masalah ini, bagaimanapun juga, dia berasal dari Departemen Intelijen Militer dan mendapat manfaat dari orang lain bukan untuk bersikap sopan. Ini sebabnya mereka tidak mau bergabung dengan Badan Intelijen Militer. Tidak mudah untuk memanfaatkannya. Setelah pengingat Han Bing, Lin Yu juga menjadi berhati-hati dan meminta Shen Yuxuan menemukan seseorang untuk menempa kembali beberapa belati tembaga yang lebih keras sehingga dapat didistribusikan ke Qin Lang dan Dajun sehingga mereka dapat menangani orang-orang Xuanmen ini. Shen Yuxuan menyimpan yang terpanjang dan terbesar untuk dirinya sendiri, dan menyeret Lin Yu untuk memasang jimat di pedangnya. Lin Yu diam-diam menambahkan King Ming Jue padanya. Tapi melihat pedang perunggu di tangan Shen Yuxuan, Lin Yu tanpa sadar menutupi dadanya, merasa seolah-olah hatinya terpotong oleh pisau. Jika pedang perunggunya masih ada, tidak peduli penyihir Tao, iblis, dan monster apa dia adalah, dia pasti akan membunuhnya satu persatu. Zhang Yihong sialan ini. Lin Yu jarang membenci seseorang. Zhang Yihong adalah orang pertama. Dalam 2 hari berikutnya, Lin Yu sangat berhati-hati, pergi dan pulang kerja dengan Ye Qingmei, dan memintanya dan Jiang Yan untuk memakai jade guanyin yang dia berikan kepada mereka, yang mungkin berfungsi pada saat kritis. Namun dia tidak memberitahu mereka alasannya karena takut membuat mereka takut. Hari sudah gelap setelah Lin Yu dan Ye Qingmei kembali ke rumah malam itu. Ye Qingmei mulai memasak, sementara Lin Yu sedang menonton TV dan dengan cemas melihat keluar jendela, tapi Jiang Yan tidak terlihat. Selain sedang bertugas akhir-akhir ini, Jiang Yan biasanya pulang kerja lebih awal. Biasanya Jiang Yan kembali ketika mereka kembali, jadi mengapa dia tidak pulang selarut ini? Seiring berjalannya waktu, Lin Yu menjadi semakin gugup. Memikirkan pembunuh mesum ini selama periode ini, dia merasa sangat gugup. Terlebih lagi, ketika dia menelepon Jiang Yan sekarang, Jiang Yan menutup teleponnya, dan dia tidak pernah berani menelepon lagi, takut Jiang Yan sedang rapat. Apakah Yan Yan belum kembali? Ye Qingmei bertanya dengan bingung karena semua makanan sudah siap. Aku meneleponnya ketika aku pulang kerja dan dia berkata dia akan segera kembali. Kembali lagi. Bab 318 Kalau begitu aku akan bersikap kasar. Ketika Lin Yu mendengar ini, dia menjadi lebih cemas dan bahkan sedikit panik. Dia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan menelepon Jiang Yan untungnya. Panggilan Jiang Yan segera dijawab. Hei, ada apa? Suara Jiang Yan datang dari ujung telepon. Lin Yu menghela nafas lega dan buru-buru bertanya, Saudari Yan, dari mana saja kamu? Mengapa kamu belum kembali? Di bawah. Ada sedikit kemacetan di jalan, Jiang Yan baru saja selesai makan dan tiba-tiba berteriak ketakutan. Ada apa? Saudari Yan, ekspresi Lin Yu tiba-tiba berubah, dan jantungnya tiba-tiba naik ke tenggorokannya. Oh, tidak apa-apa, seekor kucing baru saja lewat. Jiang Yan berkata dengan rasa takut yang masih ada. Petik 2. Petik 2. Lin Yu terdiam beberapa saat, lalu dia menghela nafas lega, buru-buru membuka pintu dan menunggu di luar. Segera Jiang Yan juga muncul di lift. Saat Lin Yu melihatnya, dia tidak bisa membantu tapi berlari dan memberinya hadiah. Apa yang kamu lakukan? Seseorang melihatnya. Jiang Yan mendorongnya dengan marah, jelas tidak mengerti mengapa Lin Yu begitu bersemangat melihatnya, tapi dia masih merasakan kepuasan di hatinya. Setelah makan malam, Lin Yu menelepon Qin Lang dan mendesak mereka untuk segera menyerahkan masalah tersebut dan bergegas bermalam. Keesokan paginya, Qin Lang dan Dajun bergegas ke ibu kota bersama lebih dari selusin mantan anggota pasukan khusus yang terlatih. Ketika mereka turun dari pesawat,
mereka berbaris rapi dan tampak heroik. Penumpang di sekitar bandara mengangkat alis, mengira ada pengawal pemimpin yang telah tiba di Beijing. Lin Yu menyewa bus dan membawa mereka langsung ke asrama karyawan pabrik farmasi, menempatkan mereka di dalamnya, dan kemudian membagikan belati tembaga yang dibuat oleh Shen Yuxuan kepada mereka masing-masing, serta sebuah kantong berisi cinabar memperingatkan mereka untuk tetap tenang dan memanfaatkan senjatanya dengan baik jika bertemu dengan orang yang mengetahui sihir. Lin Yu memilih seorang pria bernama Wang Dazu untuk menjadi kapten keamanan, yang bertanggung jawab atas keamanan pabrik farmasi. Faktanya, Lin Yu memanggil mereka ke sini terutama sebagai pasukan cadangan. Adapun keamanan pabrik farmasi, dia tidak perlu mengkhawatirkannya sama sekali. Adapun Dajun dan Qin Lang, satu dikirim untuk menjadi pengawal pribadi Shen Yuxuan, dan yang lainnya dikirim untuk melindungi Jiang Yan secara diam-diam. Alarm palsu tadi malam benar-benar membuat Lin Yu ketakutan. Jika Jiang Yan memiliki kekurangan, dia tidak akan bisa bertahan. Setelah mengatur semua ini, Lin Yu menghela nafas lega, dan bergegas ke rumah Li pada sore hari untuk terus merawat Li Qianjue. Setelah masa perawatan ini, kondisi Li Qianjue membaik secara signifikan. Tangan dan kakinya berkedut dari waktu ke waktu, dan matanya bergerak dari waktu ke waktu, tetapi dia tidak bangun. Setelah memberikan suntikan, Lin Yu memeriksa denyut nadinya lagi dan bertanya kepada dokter perawat di sampingnya, obatnya belum berhenti dalam beberapa hari terakhir. Kan, dulu, dia harus menutup hidungnya dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Sekarang dia bisa memberinya makan secara langsung. Petik 2. Bagus sekali. Ingat, terus beri dia obat. Dr. He, datanglah ke ruang tamu untuk minum teh. Li Zhenbei segera memanggil Lin Yu ke ruang tamu. Setelah duduk, dia berkata dengan hormat, Tuan He, saya ingin menanyakan beberapa patah kata. Jangan marahlah. Paman Li, tolong beritahu saya tentang apa ini, kata Lin Yu buru-buru. Aku ingin bertanya pada anakku berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk bangun. Lagi pula, ini sudah lama sekali. Li Zhenbei bertanya dengan hati-hati. Sejak pertama kali Lin Yu memberikan akupuntur pada putranya hingga sekarang, sudah lama berlalu, dan jumlah total perawatan akupuntur telah mencapai lebih dari 10. Meskipun putranya telah merespons dunia luar, dia belum bangun, dan dia merasa sangat cemas. Masuk akal kalau dia bisa bangun. Lin Yu berkata dengan wajah tegas, saya telah memberinya begitu banyak suntikan dan dia telah meminum ramuan itu begitu lama. Kerusakan otaknya pasti hampir diperbaiki. Tapi saya telah mengatakan sebelumnya bahwa apakah dia bisa bangun sangat berkaitan dengan kemauan pribadinya. Saya menyarankan agar Anda lebih banyak berkomunikasi dengannya di hari kerja, yang akan memainkan peran besar dalam mendorong dia untuk bangun sesegera mungkin. Oke, saya akan berbicara dengannya setiap hari mulai hari ini. Guan Xiaozhen di samping mengangguk berulang kali ketika dia mendengar ini. Faktanya, Lin Yu juga sangat berharap Li Qianjue akan bangun, terutama setelah mengetahui bahwa Zhang Yihong, yang juga merupakan salah satu dari 3 pahlawan di ibu kota, adalah penjahat yang keji. Dia menaruh semua taruhannya pada Li Qianjue. Dia mengakui bahwa dia memiliki motif egois untuk menyelamatkan Li Qianjue. Sekarang keluarga Wan di ibu kota ingin menyingkirkannya, keluarga He ingin menekannya, dan keluarga Chu mencoba segala cara untuk memanfaatkannya pedang. Pasti akan ada perselisihan dengan keluarga Zhang di masa depan, jadi terjebak dalam pusaran konfrontasi dengan banyak keluarga besar. Dia harus menemukan sekutu, dan keluarga Li di ibu kota adalah yang paling ideal, baik dari segi kekuatan dan karakter. Sebagai penolong, jika Li Qianjue bangun, dengan kecerdasan dan kemampuannya, mereka berdua bisa bergabung dan menjatuhkan keluarga besar dan kecil lainnya di ibu kota, yang tidak akan menjadi masalah. Ini adalah ambisi terbesar Lin Yu. Tuan He, saya punya permintaan tanpa ampun. Li Zhenbei berkata dengan sedikit malu, Qianying, dia sudah sedikit. Oh, lihat ingatanku. Aku sedang memikirkan tentang memberikan akupuntur lagi pada Nona Li, tetapi saya terlalu sibuk dan melupakannya. Saya pergi terburu-buru hari ini dan tidak menelepon kakak perempuan saya ke sini. Saya akan meneleponnya sekarang. Sebelum Li Zhenbei selesai berbicara,
Lin Yu tiba-tiba teringat bahwa sudah lama sekali sejak terakhir kali dia menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam tubuh Li Qianying untuk memperpanjang hidupnya. Akhir-akhir ini, tubuhnya pasti tidak dapat bertahan lagi kekuatan untuk membantunya, memperpanjang hidupnya, lagi, tetapi banyak hal terjadi akhir-akhir ini dan saya tidak pernah punya waktu. Setelah Lin Yu selesai berbicara, dia menelepon Ye Qingmei, tetapi dia tidak tahu apakah itu karena ponsel Ye Qingmei kehabisan baterai atau karena dimatikan, jadi dia malah menelepon Li Zhensheng, tetapi telepon Li Zhensheng berdering lama sekali, waktu dan tidak ada seorang pun di sana. Maaf, Paman Li, cuaca semakin dingin akhir-akhir ini, dan semakin banyak pasien di rumah sakit yang mendapatkan obat, jadi mereka mungkin terlalu sibuk untuk mendengar telepon berdering. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Li Zhenbei melambaikan tangannya sambil tersenyum, menatap putrinya yang pergi ke dapur untuk mencuci buah, dan berbisik kepada Lin Yu, sebenarnya, Dr. He, Anda tidak perlu bertanya kepada siapapun. Mohon bantuannya. Anda seorang dokter, Qianying adalah sabar, tidak ada perbedaan antara pria dan wanita dalam hubungan dokter-pasien. Anda bisa merawat gadis kecil itu secara langsung. Jangan khawatir, meskipun saya sudah tua, saya bukan itu bertele-tele. Jika semua orang berhati-hati seperti Anda, maka tidak semua dokter pria di Departemen Ginekologi Rumah Sakit menganggur. Petik 2. Meskipun dia mengatakan ini, itu hanya terbatas pada Lin Yu. Untuk anak-anak dari keluarga besar seperti mereka, pasti ada perbedaan antara pria dan wanita ketika mereka pergi ke dokter. Setiap istri dan putrinya pergi seluruh pemeriksaan fisik di rumah sakit dilakukan oleh dokter wanita yang telah membuat janji. Tapi Lin Yu adalah orang tua putrinya yang terlahir kembali, berbeda dari yang lain, jadi tentu saja dia tidak bisa menghindari ini. Ya, Dr. He, keluarga kami tidak begitu feodal. Anda menyelamatkan nyawa putri saya. Sebagai seorang ibu, Guan Xiaozhen tidak keberatan. Dia melihat semua yang dilakukan Lin Yu untuk keluarga Li semuanya terikat dengan orang lain, dan keluarga Li berhutang terlalu banyak pada mereka. Dan menurutku jika kamu memberikan akupuntur pada putriku sendiri daripada menggunakan titik jari orang lain terakhir kali, efeknya akan lebih baik dan tubuhmu tidak akan kelelahan. Guan Xiaozhen melanjutkan, memikirkan Lin Yu yang muntah darah putrinya. Pada adegan itu, mataku menjadi lembab. Ya, Tuan He, apapun aspek yang Anda pertimbangkan, akan lebih baik jika Anda memperlakukan gadis kecil Anda secara langsung. Li Zhenbei mendengar kata-kata istrinya dan berulang kali menyetujuinya. Faktanya, mereka juga sedikit khawatir di dalam hati. Persepsi Lin Yu pasti akan menjadi bias ketika matanya ditutup. Jika terjadi kesalahan, nyawa putrinya akan dalam bahaya, dan keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya. Faktanya, kata-kata Guan Xiaozhen benar-benar menyentuh hati Lin Yu. Jika dia langsung memotong titik akupuntur dan memasukkan akupuntur terakhir kali, efeknya akan jauh lebih baik, dan dia tidak perlu menghabiskan begitu banyak kekuatan spiritual. Jika Li Qianying tidak menyukainya, dia akan jauh lebih tenang, tetapi dia jelas tahu bahwa Li Qianying memiliki perasaan yang tidak biasa padanya. Jika dia melihat tubuhnya lagi, dia takut perasaannya akan semakin dalam, dan dia akan sekarang bahkan Ye Qingmei tidak dapat memikul tanggung jawab, dan dia benar-benar tidak ingin terlibat dalam hubungan lain. Dia ragu-ragu dan berkata, tetapi status Nona Li mulia. Bagaimanapun, dia tidak lebih baik dari yang lain. Jika berita menyebar, jangan khawatir, itu tidak akan menyebar, meyakinkan bahwa terakhir kali Lin Yu memperpanjang hidupnya, kepada Li Qianying, dia selalu meminta semua orang di keluarga untuk merahasiakan masalah ini. Bagaimanapun, ini terkait dengan reputasi putrinya. Jadi bagaimana jika tersiar kabar, kami memiliki hati nurani yang bersih, mengapa kami harus peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain? Dalam hal ini, Guan Xiaozhen jauh lebih mendominasi daripada suaminya. Lin Yu segera ragu-ragu dan berkata dengan ragu-ragu, kalau begitu, Nona Li, saya tidak punya masalah. Sebelum dia selesai berbicara, suara tegas Li Qianying datang dari belakang. Rupanya dia telah mendengar semua yang baru saja dia katakan. Dia meletakkan buah itu di atas meja, memandang Lin Yu dan berkata dengan lembut, saya tidak semulia yang Anda katakan.
Seperti orang lain, saya adalah salah satu orang biasa yang hidup di dunia ini. Selain itu, setiap orang setara dalam kehidupan. Anda menyelamatkan hidup saya, bukan? Jadi tidak perlu menanggung beban psikologis apapun. Ya, Dr. He, Anda lihat betapa bijaksananya putri saya, jadi jangan menolak, kata Li Zhenbei, dengan senyuman. Oke, kalau begitu aku akan bersikap kasar. Lin Yu melihat anggota keluarga lain mengatakan ini, dan akan terlalu sok baginya untuk mengabaikannya lagi, jadi dia langsung setuju. Ayo pergi ke kamarku kali ini. Li Qianying menyarankan. Baiklah, Bibi, kenapa kamu dan pengasuhnya tidak masuk bersama-sama? Lin Yu mengangguk dan berkata kepada Guan Xiaozhen. Dia takut jika dia dan Li Qianying sendirian di rumah, Li Zhenbei dan yang lainnya akan memilikinya keberatan. Tidak perlu, Tuan He, saya percaya Anda. Guan Xiaozhen langsung menggelengkan kepalanya, nadanya tenang. Setelah mengalami apa yang terjadi terakhir kali, dia sudah memiliki pemahaman yang mendalam tentang Lin Yu. Menurutnya, masih ada satu orang di dunia yang dapat memikul tanggung jawab sebagai seorang pria sejati, yaitu Lin Yu. Ya, Tuan He, kami semua mempercayai Anda. Li Zhenbei juga mengangguk sambil tersenyum. Lin Yu melihat wajah tulus mereka dan sangat tersentuh. Benar saja, dia telah membuat pilihan yang tepat sebagai sekutu. Karena Li Zhenbei dan istrinya sangat masuk akal, karakter Li Qianjue pasti tidak jauh berbeda. Dia tidak berkata apa-apa lagi, mengangguk, berbalik dan mengikuti Li Qianying ke atas. Bab 319 Kakak Perempuan yang Penuh Perhatian, halaman setengah. Kamar Li Qianying berukuran besar dan didekorasi dengan hangat. Berbeda dengan gadis-gadis yang mendekorasi kamar mereka dengan warna merah dan pink, kamarnya semuanya berwarna putih dengan warna hijau muda dari ambang jendela, meja rias hingga tempat tidur, membuatnya terlihat sederhana dan elegan perasaan yang menyegarkan. Apakah aku perlu mandi? Aku mandi di pagi hari. Meskipun dia sudah siap secara mental, saat dia menutup pintu, Li Qianying memikirkan adegan selanjutnya, dan wajahnya masih tidak bisa menahan. Dua rona merah muncul, dan seluruh orang tampak sangat malu. Bagaimanapun, dia belum pernah dilihat oleh pria manapun sebelumnya. Sekarang, ini adalah pertama kalinya dia mengambil inisiatif untuk mengekspos dirinya kepada Lin Yu. Tidak perlu, buka saja pakaianmu dan berbaring di tempat tidur, bersantailah. Lin Yu merasa suasana di udara aneh ketika dia mendengar kata-kata ambigu Li Qianying, dan mau tidak mau menjadi gugup, tapi dia masih berpura-pura tenang. Namun, dia tidak berani berbalik dan melihat Li Qianying melepas pakaiannya. Dia hanya menundukkan kepalanya dan memainkan jarum perak di kotak jarum untuk menghilangkan rasa malunya. Li Qianying mengangguk, lalu perlahan melepas pakaiannya. Ketika pakaian terakhirnya terlepas, tubuhnya yang seputih dan tanpa cacat seperti batu giok putih terlihat seluruhnya di tempat yang seharusnya, dan cekung di tempat yang seharusnya, dan setiap bagian sangat proporsional, seindah karya seni, bersinar terang di bawah sinar matahari yang masuk dari jendela, sama mulia dan tidak dapat diganggu-gugat seperti Dewi Suci. Lin Yu awalnya mengira dia sudah berbaring di tempat tidur, tetapi ketika dia berbalik, dia menemukan bahwa Li Qianying sedang menundukkan kepalanya untuk mengemas pakaiannya. Rambut hitam panjangnya tersebar di dadanya, membuat bagian yang awalnya misterius tampak, dengan rasa dorongan primitif. Sejujurnya, sosok Li Qianying lebih ramping dari Jiang Yan, dan dia memiliki rasa yang berbeda. Lin Yu berpura-pura meliriknya dengan santai, wajahnya menjadi sedikit merah, dia menundukkan kepalanya dan terbatuk ringan. Oh, sekarang, Li Qianying kembali sadar, segera merapikan rambutnya dan berbaring di tempat tidur. Lin Yu kemudian mengeluarkan jarum perak, berjalan ke sisinya, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius, dan memulai akupuntur pada Li Qianying lagi berdasarkan formasi Guizhang Bagua terakhir kali. Pada awalnya, ekspresinya sangat acuh tak acuh, tetapi ketika dia memasukkan titik akupuntur di tubuh bagian bawah Li Qianying, dia memberi isyarat kepada Li Qianying untuk sedikit melebarkan kakinya, dan kemudian dia tidak bisa menahan perasaan terbakar di wajahnya lagi, dan tangan yang memegang jarum tidak bisa menahan sedikit pun gemetar, tetapi dengan sangat cepat, dia menahan napas dan berkonsentrasi, dan menyesuaikan kembali kondisinya.
Li Qianying, yang sedang berbaring di tempat tidur, tampak tenang dan puas. Baginya, bisa tinggal bersama Lin Yu adalah kebahagiaan, apapun caranya. Karena situasi Li Qianying kali ini berbeda dari terakhir kali dia hampir mati, Lin Yu menyelesaikan rangkaian teknik akupuntur ini lebih awal. Dalam waktu 20 menit, dia menyingkirkan jarumnya, dan kemudian berkata sambil tersenyum, itu dia. Petik 2 tanda tanya, sangat cepat. Li Qianying mengingat adegan ketika dia dan Lin Yu bertemu dari pesawat ke bar. Dia tiba-tiba ditarik kembali dari pikirannya oleh kata-kata Lin Yu. Dia tidak mengharapkan ini. Ini akan segera berakhir. Jika fisikmu terus seperti ini, seharusnya tidak ada masalah besar. Aku akan memberimu suntikan lagi dalam 3 minggu. Ingat, perhatikan pola makan yang sehat, lebih banyak berolahraga, dan ingatlah untuk tetap hangat, dia dan memberitahunya. Setelah mengatakan ini, dia segera membuka pintu dan berjalan keluar agar dia bisa berpakaian. Li Qianying merasa sedikit kecewa ketika dia melihat sosoknya. Dia melihat ke bawah pada sosoknya yang proporsional dan cantik dan tidak bisa menahan cibiran. Laki-laki lain akan menatap tubuhnya dan memandangnya dari atas ke bawah bahkan ketika dia sedang berpakaian. Tapi Tuan He ini sangat baik sehingga dia bahkan tidak melihat lagi ketika dia pergi. Faktanya, Lin Yu tidak berani melihat, dan jantungnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak kencang setelah keluar. Harus dikatakan bahwa sosok Li Qianying sangat mematikan bagi siapapun. Setelah keluar dari rumah Li, Lin Yu langsung kembali ke klinik medis. Jiarong, kenapa kamu baru saja meneleponku? Ye Qingmei sedang mengambil bahan obat di apotek. Oh, aku hanya ingin kamu pergi ke rumah Li untuk membantuku. Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku memberikan akupuntur pada Nona Li. Aku ingin memberinya suntikan lagi, kata Lin Yu sambil memasuki apotek dengan membawa obat kotak. Maaf, ponselku baru saja kehabisan baterai. Bagaimana kalau aku ikut denganmu sekarang? Tidak perlu, aku sudah memberikannya padanya. Lin Yu menjawab dengan santai sambil mengambil beberapa obat di kotak obat. Apakah kamu sudah selesai menerapkannya? Ye Qingmei tiba-tiba membeku, menatap Lin Yu dengan terkejut. Bagaimana kamu menerapkannya? Apakah ada orang di keluarga mereka yang tahu cara mengenali titik akupuntur? Atau kamu? Lin Yu tiba-tiba merasa di saat ini. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah membocorkan rahasia, dan detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat. Namun, dia masih berpura-pura acuh tak acuh dan berkata, oh, saya datang ke sini sendirian. Terakhir kali, karena mata saya tertutup dan persepsi saya terlalu buruk, saya tidak bisa bernapas. Sangat sulit untuk melakukan akupuntur, jadi saya terluka dan muntah darah, jadi saya lebih berhati-hati kali ini dan tidak berani mengambil risiko lagi. Lin Yu membuka mata dan berbohong. Ternyata kesulitan akupuntur kali ini tidak sehebat sebelumnya. Oh, melihat apa yang dia katakan, Ye Qingmei hanya bisa mengangguk mengerti, dan kemudian tiba-tiba teringat sesuatu, dan buru-buru berbisik kepada Lin Yu, kamu tidak boleh memberitahu Yan tentang masalah ini. Yan tahu bahwa kamu telah melihatnya, tubuh wanita tertua dari keluarga Li. Dengan amarahnya, konsekuensinya akan menjadi bencana. Nada suaranya penuh kekhawatiran, dan dia sangat perhatian pada Lin Yu. Lihatlah, ini adalah kakak perempuan seniornya. Senior yang memikirkannya dengan segala cara yang mungkin. Lin Yu sangat tersentuh, hingga dia hampir menangis. Dengan berlinangan air mata, dia mengangguk kepada Ye Qingmei dan berkata dengan sungguh-sungguh, awalnya aku ingin mengaku, tapi kali ini aku mendengarkanmu, senior. Beberapa hari, Ye Qingmei secara khusus pulang lebih awal untuk membuat pangsit. Meskipun mereka bertiga makan hangat bersama, rasanya agak sepi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ketika keluarga itu bersama. Jiang Yan menutup videonya di rumah setelah makan malam. Jiang Jingren dan Li Xiuqin juga membuat pangsit, dan secara khusus memanggil Qin Xiulan dan Jia Jia. Bagaimana kabarmu di ibu kota? Apakah kamu masih terbiasa makan? Anak-anak, sekarang dingin, ingatlah untuk memakai lebih banyak pakaian. Jiarong, bagaimana kemampuan caturmu? Biar ku beritahu, aku sekarang saya adalah pembunuh yang tak terkalahkan di komunitas. Bibi,
Paman, kalian harus berhati-hati di sana. Mendengarkan salam di ujung telepon, Lin Yu merasa masam di hatinya. Dia sekarang di stasiun Beijing. Sekarang setelah saya kokoh, saya akan membeli rumah dan mengambil alih ayah mertua dan ibu mertua saya ketika mereka pensiun. Sehari sebelum tahun baru, menjelang tengah hari, Lin Yu sedang duduk di klinik medis untuk berkonsultasi. Han Bing tiba-tiba bergegas dan melambai ke Lin Yu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika Lin Yu melihat ini, hatinya tergerak, dan dia segera meminta Do Xinyi untuk duduk menggantikannya. Dia menghampiri dan berkata kepada Han Bing dengan ekspresi serius, "Ada apa? Pembunuh yang mengetahui sihir telah ditangkap." "Tidak." Han Bing menggelengkan kepalanya. "Tidak." Lin Yu mengerutkan kening, "Mengapa kamu melambai padaku jika aku tidak melakukannya? Aku menyuruhmu pergi. Hari ini adalah ulang tahun Tuan Yu yang ke-86. Apakah kamu lupa? Apakah kamu tidak setuju untuk hadir?" Bab 319 Kakak Perempuan yang Penuh Perhatian, halaman 2/2. Ya. Lin Yu kemudian teringat dan segera mengambil pohon ginseng liar yang telah dia siapkan dan mengikuti Han Bing ke pesta ulang tahun lelaki tua itu. Karena lelaki tua itu tidak suka pergi ke hotel, maka pesta ulang tahun diadakan di rumah. Sebelum sampai di rumah Yu Huitang, Lin Yu melihat dari kejauhan bahwa ruang terbuka di depan pintu rumah Yu Huitang dipenuhi dengan meja bundar. Totalnya ada 20 atau 30 meja. Rupanya dia berencana merayakan pesta ulang tahunnya di luar. Untungnya hari ini cerah dan tidak berangin, jadi tidak terlalu dingin untuk makan di luar. Namun, meja bundar tersebut masih dikelilingi kain tahan angin untuk mendapatkan efek pelestarian panas. Saat ini, lebih dari separuh orang yang duduk di luar meja bundar sedang memecahkan biji melon, minum teh, mengobrol, dan membicarakan sesuatu. Lin Yu memperhatikan sesuatu. Ketika orang-orang ini sedang duduk, pinggang mereka pada dasarnya lurus, dan begitu banyak orang yang memakan biji melon, tetapi tanahnya sangat bersih, tanpa bekas kulit biji melon. Sebagian besar orang mungkin adalah tentara. Tapi Lin Yu melirik dengan santai dan menemukan sosok familiar dari meja di sudut, Zhang Yihong. Lin Yu mencibir, dan tentu saja, dia ada di sini hari ini juga. Namun, Zhang Yihong hanya berbicara dengan rekan-rekannya dan tidak memperhatikan Lin Yu dan yang lainnya. Setelah Han Bing dan Lin Yu turun dari mobil, mereka langsung berjalan menuju halaman keluarga Yu. Saat ini, Tuan Yu mengenakan setelan tang berwarna merah, berbaring di kursi geladak di halaman, tersenyum dan menerima kowtow dari mobil, beberapa anak. "Saya berharap kakek saya diberkati seperti Laut Cina Timur dan hidup selama pegunungan selatan." Beberapa anak, tua dan muda, berkata dengan suara seperti susu. Oke. Yu Guitang tersenyum dan menyerahkan puluhan amplop merah kepada cicitnya. "Orang tua, saya mengucapkan selamat hari tua dan masa depan yang bahagia setiap tahun. Saya di sini untuk mengucapkan selamat ulang tahun atas nama Departemen Intelijen Militer. Ketua kami meminta saya untuk menyapa Anda. Dia tidak bisa datang karena alasan pekerjaan. Saya harap Anda tidak keberatan." Han Bing, segera ucapkan selamat ulang tahun kepada lelaki tua itu. Yu Guijiang mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Oke, Departemen Perlengkapan Militer bagus, oke. Ayah, saya Departemen Intelijen Militer." Yu Guijiang tersenyum tak berdaya pada ayahnya, dan dengan cepat membawa Lin Yu dan Han Bing. "Dia memberi saya hadiah ucapan selamat dan berkata sambil tersenyum, maaf, telinga orang tua itu kurang bagus. Perjamuan yang diadakan di depan rumah saya hari ini agak kumuh. Mohon maafkan saya. Tidak mungkin, ini adalah keinginan sinagoga, dan dia tidak berani untuk tidak menaatinya. Lagi pula ini adalah pesta ulang tahun terakhir lelaki tua itu." Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan nafas, dan berkata dengan penuh terima kasih kepada Lin Yu, "Dr. He, terima kasih atas ramuannya. Jika bukan karena Anda, ayah saya tidak akan bisa bertahan hari ini." Meskipun ayahnya sedikit kurus hari ini, wajahnya sangat cerah. Kondisi mentalnya sangat baik. "Kamu terlalu sopan." Lin Yu tersenyum dan melambai padanya, "Itu orang tua Hong Fu Kitian." Petik 2. Saya telah memesan tempat duduk khusus untuk Departemen Intelijen Militer. Silakan pergi dan duduk.
Saya akan keluar sebentar lagi. Gui Jiang dengan cepat mengulurkan tangannya dan berkata. Lin Yu dan Han Bing berjalan keluar pintu dan melihat sebuah meja di tengah dengan nama Departemen Intelijen Militer di atasnya. Mereka berjalan lurus dan duduk. Tidak hanya mereka, di meja lain juga terdapat tanda bertuliskan, Biro Politik, Polisi Bersenjata, dan kata-kata lain. Mereka jelas-jelas adalah personel dari beberapa departemen militer dan politik, namun jumlah orang dari masing-masing departemen tidak banyak, dan yang memiliki orang paling banyak adalah menghitung orang-orang dari kelompok keamanan, semua orang yang mungkin tidak perlu bertugas datang dan menempati beberapa meja. Apakah orang ini ada di sini? Zhang Yihong secara tidak sengaja berbalik dan melihat Lin Yu. Apa? Kapten Zhang, siapa temanmu? Yang lain bertanya pada Zhang Yihong. Teman itu bodoh. Aku punya masalah dengan anak ini. Zhang Yihong merasa marah ketika memikirkan apa yang dimarahi Lin Yu padanya hari itu. Ada apa? Apakah anak ini menyinggungmu? Ekspresi sekelompok orang tiba-tiba berubah, dan salah satu dari mereka, seorang pria kuat, berkata, Kapten Zhang, bagaimana kalau aku membantumu memberi pelajaran pada anak itu? Apakah kamu bodoh? Acara macam apa ini? Zhang Yihong mengutuk. Tidak. Apa-apa, aku akan memberikan pertarungan pada anak itu. Pria kuat itu terkekeh, ngomong-ngomong, aku akan membawa gadis di sebelahnya ke sini untuk minum bersama saudara-saudaranya. Tanda seru petik 2. Orang-orang di meja itu tiba-tiba melompat. Terdengar cemoohan. Mereka biasanya melindungi diri mereka sendiri di sekitar pemimpinnya. Pekerjaan mereka membosankan dan menyedihkan, dan mereka jarang berhubungan dengan wanita. Jadi ketika mereka melihat Han Bing yang memiliki sosok bangga dan berpenampilan cantik, mau tak mau mereka merasa gatal di dalam hati. Bab 320, sebutkan nama orang yang menemani minuman tersebut halaman setengah. Zhang Yihong berbalik dan melihat ke arah Han Bing, dan berkata sambil tersenyum, melihat cara dia duduk, dia pasti dari tentara. Hati-hati, anakmu akan diusir. Hahaha, itu orang-orang di meja itu tiba-tiba berteriak lagi. Jangan khawatir, Kapten, aku hanya takut kakinya patah. Pria kuat itu tersenyum jorok, segera berdiri dan berjalan ke meja Lin Yu. Hei, Departemen Intelijen Militer. Adik, kamu sangat lemah. Kamu sebenarnya dari Departemen Intelijen Militer. Orang kuat itu melihat tanda di atas meja, berkata sambil tersenyum, berjalan ke arah Lin Yu dan duduk, lengah. Dia menepuk punggung Lin Yu. Kekuatan rahasia tamparannya begitu besar sehingga Lin Yu tidak siap. Tubuhnya gemetar ketika dia menamparnya, dan dia merasa organ dalamnya terguncang dan sakit. Lin Yu mengerutkan kening dan meliriknya, dan berkata dengan tidak senang, siapa kamu? Oh, Liu Feng, anggota tim kedua Resimen Keamanan Pusat. Pria kekar itu dengan cepat memperkenalkan dirinya, dengan penuh rasa superioritas dalam kata-katanya. Di mata mereka, departemennya memiliki kontak dengan pimpinan tertinggi, sehingga mereka agak sombong dan merasa lebih tinggi dari departemen lainnya. Selain itu, dia adalah anggota tim Zhang Yihong, dan dia belajar banyak tentang kesombongan dari kaptennya. Begitu dia selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan menepuk punggung Lin Yu lagi. Jelas, dia baru saja mendapatkan keuntungan dan ingin menakut-nakuti Lin Yu lagi. Terlebih lagi, kekuatannya kali ini sedikit lebih kuat dari sebelumnya untuk mengejeknya. Namun yang mengejutkannya, tamparannya seperti ditampar di atas pelat besi. Lin Yu tidak bergerak sama sekali, namun tangannya terkejut dan nyeri. Sekarang perkenalannya sudah selesai, bisakah kamu melepaskan cakarmu dariku sekarang? Lin Yu mendengar bahwa dia berasal dari Resimen Keamanan Pusat, dan tahu bahwa dia mungkin dikirim oleh Zhang Yihong untuk mencari masalah. Apa katamu? Ekspresi pria kuat itu berubah, dan dia sangat marah ketika mendengar bahwa Lin Yu benar-benar menggunakan kata cakar. Dia berkata, biarkan kamu mengambil kaki anjingmu darinya. Han Bingbing, yang melihat petunjuk itu, menyela dengan dingin dan langsung menggunakan kata cakar anjing. Sial, Jalang, bagaimana kamu bisa bicara? Pria kekar itu menamparkan meja, sangat kesal, menunjuk ke arah Han Bingbing dan mengumpat dengan keras. Jauhkan tanganmu dari komandanku. Lin Yu memandangnya dengan ringan,
siap untuk mengambil tindakan. Begitu mereka membuat keributan, semua orang di meja di sekitar mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik dan melihat ke atas. Liu Feng, kembalilah. Zhang Yihong segera berteriak padanya saat melihat ini. Jika terjadi sesuatu di pesta ulang tahun pemimpin resimen lama, dia mencari kematian. Pria kekar itu mendengus. Dingin, kalian di Departemen Intelijen Militer, jangan menganggap dirimu terlalu serius. Sudah kubilang, dibandingkan dengan Korps Garda Pusat kami, kalian bukan apa-apa. Dia berbalik dan pergi dengan ekspresi jijik. Bisakah orang seperti itu masuk ke Korps Garda Pusat? Lin Yu mengerutkan kening dan berkata, kualitas ini terlalu buruk. Tetapi ketika dia melihat pria kekar itu berjalan ke arah Zhang Yihong dan duduk, dia berhenti. Prajurit macam apa yang dipimpin oleh komandan macam apa, dan dipimpin oleh orang yang tidak tahu malu seperti Zhang Yihong, anak buahnya tidak jauh lebih baik. Tidak mungkin, yang paling dihargai oleh Korps Garda Pusat adalah kemampuan dan disiplin. Han Bingbing berkata, bagaimanapun, orang-orang yang mereka lindungi memiliki level tinggi, jadi mereka pasti memiliki rasa superioritas dan tidak memandang rendah di departemen lain. Lin Yu berbalik dan melihat ke belakang, Zhang Yihong juga melihat ke arah mereka. Setelah bertemu dengan mata Lin Yu, dia segera mengayunkan pedang dan menunjukkan senyum provokatif, jelas menggoda Lin Yu karena membuang pedangnya. Bagaimanapun, sekarang dia memiliki pedang, selama dia menolak mengakuinya, tidak ada yang bisa dilakukan Lin Yu padanya. Lin Yu tiba-tiba merasa marah dan ingin segera menamparkan telinganya. Namun, mengingat kejadian hari ini, dia masih menahannya. Kapten, anak itu punya beberapa trik, dia tampaknya ahli dalam berlatih. Pria kekar itu menjabat tangannya yang masih perih dan berkata kepada Zhang Yihong. Lian Jiaxi, benar sekali. Aku akan bermain dengannya nanti. Zhang Yihong sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Lin Yu telah berlatih kungfu. Lalu senyum bangga muncul di mulutnya. Lebih baik. He Zhengzhou tidak punya kesempatan untuk memberinya pelajaran, jadi aku akan membiarkan dia mengajarinya bagaimana berperilaku. Hehe, Kapten Zhang sedang mempermainkannya, kenapa kita tidak membunuhnya? Dia sekurus ayam, dan kekuatannya tidak jauh lebih tinggi. Saya kira Kapten Zhang bisa menjatuhkannya dalam 30 detik. Petik 2. Terlalu banyak, kurasa paling lama 10 detik. Orang lain di meja itu memecahkan biji melon sambil memuji Zhang Yihong. Maaf membuat semua orang menunggu, makanan akan segera disajikan. Kali ini, Gui Jiang mendorong ayahnya yang berkursi roda keluar bersama sekelompok kerabatnya. Apa kabar, Pak Tua? Semoga panjang umur dan sehat, Pak Tua. Petik 2. Pemimpin tua, semoga tubuhmu semakin kuat. Anda tersenyum dan mengangguk kepada semua orang di auditorium. Setelah dia didorong ke meja utama dan duduk, dia melihat sekeliling dan berkata, anggur, di mana anggurnya? Ini, di mana anggurnya? Putra Yu Guijiang segera membawakan anggur itu. Yu Guitang mengangguk sambil tersenyum, dan tiba-tiba seperti teringat sesuatu, dan berkata, siapa, di mana Xiao He itu? Di mana Xiao He? Xiao He? Xiao He yang mana? Yu Guijiang sedikit bingung sejenak. Bereaksi pada dokter kecil, dokter itu. Yu Guitang berkata dengan samar, biarkan dia duduk di sebelahku dan minum bersamaku. Petik 2 tanda tanya. Oh, oke. Saya akan membiarkan dia datang dan minum bersamamu sekarang. Guijiang mengangguk berulang kali, lalu buru-buru berjalan ke arah Lin Yu. Semua orang tidak mendengar dengan jelas apa yang dikatakan lelaki tua itu, tetapi mereka mendengar apa yang dikatakan Yu Guijiang dengan jelas. Mereka terkejut. Orang tua itu sebenarnya meminta seseorang untuk datang dan minum bersamanya. Tanda seru. Orang ini pasti memiliki status yang luar biasa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Guijiang dengan rasa ingin tahu. Kapten, ada seorang ahli di sini hari ini. Sudah beberapa tahun berlalu, tapi lelaki tua itu tidak pernah menunjuk seseorang untuk menemaninya minum. Tidak, dengan sifat kasar lelaki tua itu sangat jarang terjadi. Mungkinkah dia putra atau cucu dari orang penting? Tentu saja, tidak perlu bertanya. Mungkin aku bahkan melindunginya. Mau tidak mau,
dia mulai berbicara dengan rasa ingin tahu. Berhenti bicara, perhatikan baik-baik siapa orang itu, dan ingat orang ini untukku. Setelah jamuan makan selesai, kamu harus membantuku menghentikannya. Aku harus mengenalnya. Mungkin aku bisa memanfaatkannya di masa depan. Zhang Yihong berkata dengan tergesa-gesa. Strateginya adalah berteman dengan orang-orang yang berguna. Dia tahu bahwa meskipun ibu kota dikenal sebagai 3 keluarga bangsawan besar, 2 keluarga besar itu sebenarnya sia-sia. Mereka yang benar-benar berkuasa adalah orang-orang besar, yang berdiri di puncak kekuasaan, dan keturunan mereka adalah orang-orang yang dia bisa. Alasan utama untuk perbaikan terus-menerus. Semua anak buahnya segera menenangkan diri dan menjulurkan leher bersamanya untuk melihat ke arah mana Gui Jiang berjalan. Bab 320, sebutkan nama orang yang menemani minuman tersebut, halaman 2/2. Mayor He, silakan ikut dengan saya jika Anda merasa terganggu. Orang tua itu memanggil Anda untuk menemani saya minum. Dari Gui Jiang berjalan ke Lin Yusen dan sedikit membungkukkan tubuhnya, memberi isyarat mengundang. Semua orang di seluruh tempat menjadi gempar. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa lelaki tua itu secara pribadi menyebutkan nama orang yang datang menemaninya minum, dan ternyata dia adalah seorang pemuda. Ketika Zhang Yihong dan yang lainnya melihat bahwa Lin Yu yang diundang oleh Gui Jiang, ekspresi mereka tiba-tiba berubah, mereka semua tampak seperti baru saja menelan lalat, dan ekspresi mereka sangat jelek. Terutama Zhang Yihong, yang kulitnya membiru dan putih tadi. Orang yang dia suruh untuk disukai anak buahnya ternyata adalah musuhnya. Apakah ini sebuah kesalahan? Pria kekar itu membuka mulutnya dan tertegun. Dia baru saja mengatakan kepada Badan Intelijen Militer untuk tidak menganggapnya terlalu serius, tetapi pemimpin lama mereka secara pribadi mengundang mereka untuk minum. Apakah mungkin? Apakah anak ini anak merah? Keledai merah? Orang ini orang selatan. Dia berasal dari Qinghai. Siapa yang tahu omong kosong macam apa yang dia dapat? Zhang Yihong berkata dengan dingin dengan wajah tegas, matanya dipenuhi kedinginan. Saya tidak pernah menyangka bahwa balasan akan datang secepat ini. Paman, saya tidak akan pergi. Saat saya pergi, hanya kami, Kolonel Han, yang tersisa di meja ini. Lin Yu menolak dengan sopan sambil tersenyum. Departemen Intelijen hari ini. Tidak apa-apa, kamu bisa pergi ke sana sendiri. Han Bing berkata sambil tersenyum, aku baik-baik saja di sini. Haha, Kolonel Han, apa yang kamu bicarakan? Karena kamu bersama, tentu saja aku harus mengundangmu selesai. Jangan sopan, ayo pergi, orang tua itu sedang menunggu. Yu Gui Jiang memberi isyarat mengundang lagi. Melihat mereka tidak bisa lagi mengelak, Han Bing dan Lin Yu bangkit, berjalan ke meja di auditorium, dan duduk di sisi kanannya satu demi satu. Dokter kecil, terima kasih. Jika bukan karena Anda, orang tua saya tidak akan bisa minum sebelum dia meninggal. Setelah melihat Lin Yu di auditorium, dia tersenyum dan menepuk tangan Lin Yu dengan tangan kurusnya, dan mengambil Jiulai berkata, ayo, biarkan aku minum bersamamu. Semua orang gempar saat melihat adegan ini. Siapakah pemuda ini? Dia sebenarnya meminta lelaki tua itu untuk bersulang secara pribadi. Tahukah Anda? Lelaki tua itu kebingungan dalam beberapa tahun terakhir. Setiap kali seseorang bersulang untuknya di pesta ulang tahun, dia cenderung mengabaikannya. Tahun ini, dia justru berinisiatif untuk bersulang untuk orang lain, yang mana hal itu sangat jarang terjadi. Orang tua, beraninya aku melakukan itu. Aku menghormatimu dan berharap umurmu panjang seperti pinus abadi di Nanshan. Lin Yu segera berdiri dan meminum anggur dalam satu tegukan. Yu Tang juga meminum anggurnya dalam sekali teguk, dan tidak bisa menahan diri. Untuk tidak bergumam, anggur yang enak, sayang sekali orang tua itu tidak bisa meminumnya selama beberapa hari. Lin Yu bisa mendengarnya. Lin Yu tersenyum tipis. Dia terkejut dan berkata dengan tergesa-gesa, orang tua, apa yang kamu bicarakan? Tubuh dan tulangmu masih dalam kondisi baik. Haha. Kamu tidak perlu berbohong padaku. Saya tahu kesehatan saya sendiri. Saya sudah beberapa hari tidak mengunjunginya. Anda berkata dari sisi auditorium. Sambil menuangkan anggur lagi, dia merendahkan suaranya dan berkata kepada Lin Yu,
mereka semua mengira saya bingung, tapi nyatanya mereka bingung. Setelah itu, dia mengambil anggur itu dan meminumnya dalam sekali teguk. Lin Yu menatapnya dan sedikit terkejut, terdiam sesaat. Terima kasih telah datang dan mendukungku. Aku ingin mengucapkan terima kasih atas nama orang tuaku. Ayo, izinkan aku bersulang untuk kalian semua. Setelah makanan dan anggur disajikan, Yu Guijiang berdiri dan bersulang untuk semuanya. Apa, Guijiang? Kapan program hiburan akan dimulai? Mari kita lihat apakah anak-anak ini telah membuat kemajuan. Yu Guijiang tiba-tiba berteriak pada Yu Guijiang. Ayah, jangan khawatir, kami akan menunggu sampai semua orang selesai makan. Yu Guijiang menjawab dengan tergesa-gesa sambil tersenyum tak berdaya. Program hiburan. Program hiburan apa? Lin Yu menjadi bingung ketika mendengar ini, dan menoleh ke Han Bing dan bertanya dengan rasa ingin tahu.